sebenarnya penjelasan lebih panjang sudah diberikan oleh Kementerian Kebudayaan. Dari hasil komunikasi kita dengan Kementerian Kebudayaan, bahwa ini merupakan masukan dari para budayawan, para pekerja seni, tradisi, yang merasa penting untuk ditetapkan sebuah tanggal sebagai Hari Kebudayaan untuk mengapresiasi para budayawan, tradisi, seni, pelaku seni tradisi, supaya juga tidak hanya sekedar diingat, tapi juga mendapatkan tempat ya dalam keberlanjutan pembangunan bangsa kita. Pemerintah kita nggak menganut sistem otak-atik gatot, pikiran cocok logi. Jadi ketika sebuah tanggal ditetapkan oleh kementerian, itu ada dasarnya. Apakah itu dasar hukum, apakah itu dasar peristiwa, atau dasar sejarah. Nah, mungkin yang harus dipahami oleh teman-teman semua maupun masyarakat di seluruh penjuru tanah air, puncak dari pengakuan keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam etnis, kebudayaan, adat istiadat, dan segala macam. Puncak pengakuan terhadap keberagaman itu adalah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Pada saat itu, negara mengakui keberagaman dengan memasukkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari lambang negara. Jadi penetapan burung Garuda sebagai lambang negara dan memasukkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lambang negara. Nah, menurut kajian ya yang disampaikan ke Kementerian Kebudayaan, inilah puncak pengakuan terhadap keberagaman kita sebagai bangsa yang plural, termasuk juga keberagaman budaya kita. Dan ini yang dijadikan alasan sebenarnya tidak hanya satu tanggal ini, ada 6 atau 7 tanggal yang dijadikan alternatif sebagai hari kebudayaan. Misalnya ada tanggal 2 Mei yang sudah hari pendidikan, tanggal 20 Mei, ada beberapa tanggal ini saya tidak hafal yang disukai. Tapi karena hari-hari itu sudah ada harinya, ada hari peringatannya, dan hari ini juga tanggal 17 Oktober ini ada momen sejarahnya, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberagaman dengan dimasukkannya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian tidak terpisahkan. Makanya mana burung Garuda? Wah, di ruangan ini harus ada burung Garuda. Burung Garuda itu, lambang negara itu tidak terpisahkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu puncak pengakuan terhadap keragaman budaya kita yang bermacam-macam itu sebagai budaya bangsa Indonesia. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi kita tidak menganut otak-atik gatot atau cocok logi. Kalau kebetulan nggak apa-apa. Ini kan soal kebetulan. Kebetulan itu banyak. 21 Juni Bung Karno wafat. 21 Juni Presiden ke-7 Indonesia lahir. Kalau cocok logi bisa panjang. Tapi kita tidak menganut cocok logi.